Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya sehingga kita bisa hidup sampai saat ini dengan berbagai nikmat. Dan tak lupa salawat salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Habib wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menjelaskan sedikit terkait sabar. Nah, sabar itu berasal dari kata sabaro yang artinya menahan diri. Nah, jadi sabar ini bisa diartikan menahan diri dalam ketakwaan, tapi bisa juga diartikan sabar ini adalah ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, jadi sebenarnya kedua pengertian itu juga sama saja gitu. Jadi saling berkesinambungan antara ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah dan juga sabar menahan diri dalam ketakwaan. Jadi sama aja keduanya juga. Nah, sabar dalam ketakwaan itu berarti kita tuh sabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, teman-teman, kita sebagai umat Islam tentu diperintahkan untuk bertakwa. Nah, apa takwa itu? Takwa itu yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, teman-teman. Nah, dalam menjalankan dan juga meninggalkan itu kita harus disertai dengan sabar. Nah, jadi menahan diri dari yang bisa membuat kita lalai gitu dalam menjalankan perintah Allah ataupun dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi kita harus bisa menahan diri dari apa? Dari hawa nafsu. Karena yang bisa membuat kita lalai dalam menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan larangan Allah itu adalah hawa nafsu. Jadi kita sebagai manusia itu pasti ya mempunyai hawa nafsu, karena kita bukan malaikat ya. Malaikat mah gak punya hawa nafsu. Jadi kita itu mempunyai yang namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu sendiri itu adalah keinginan, sebuah keinginan ya. Nah, namun keinginan ini tuh, hawa nafsu ini tuh adalah keinginan yang condong kepada kemaksiatan. Nah, selain itu juga ya, hawa nafsu ini juga dijadikan senjata oleh setan gitu. Jadi kan kita mempunyai hawa nafsu. Nah, nama hawa nafsu kita itu tuh condong gitu kan kepada kemaksiatan. Nah, hawa nafsu ini juga dimanfaatkan oleh setan gitu untuk menggoda kita supaya kita tersesat dan menjadi teman setan gitu. Nah, itu sebabnya kita harus sabar bisa menahan diri dari hawa nafsu agar apa? Agar kita tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Selanjutnya, selain sabar itu adalah menahan diri dalam ketakwaan ya, juga sudah disindir sedikit bahwa sabar itu juga adalah ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi setelah kita menahan diri ya dari hawa nafsu untuk tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah ataupun meninggalkan larangannya, tentu di sana juga kita akan ridho gitu terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, yang ditetapkan oleh Allah itu bisa bermacam-macam ya, entah itu musibah atau apalah. Nah, misalkan contoh musibah, ketika kita tertimpa musibah lalu kita sabar dalam musibah itu, yang artinya itu tidak mengeluh lah, tidak bersuudzon, kita menahan diri dari hawa nafsu kita untuk mengeluh. Ya kalau mengeluhnya kepada Allah sih gak apa-apa ya, tapi mengeluhnya tuh kayak ke manusia gitu, sebagai keluh kesahkan. Nah, juga kesananya jika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita ketika kita tertimpa suatu musibah, kesananya itu adalah akan jatuh pada suudzonnya itu terhadap Allah. Nah, kan sudah masuk dalam kemaksiatan juga ya, perbuatan yang dosa itu yang harus dihindari. Itu sebabnya kita harus menahan diri dari hawa nafsu kita agar kita tidak mengeluh ataupun suudzon kepada Allah.
Nah, ketika kita menahan diri dari hawa nafsu dalam masalah, yang selanjutnya kita akan ridho gitu terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah gitu. Misalkan Allah memberi kita suatu musibah, itu tidak akan menjadi masalah yang berat lah karena kita sudah ridho gitu. Selanjutnya, sabar ini juga terbagi menjadi tiga. Pertama ada sabar dalam musibah, yang kedua ada sabar dalam ibadah, yang ketiga ada sabar dalam maksiat. Yang pertama adalah sabar dalam musibah. Nah, sabar dalam musibah ini adalah bukan berdiam diri tapi mencari solusi saat kita tertimpa suatu musibah. Jadi ketika kita tertimpa suatu musibah itu jangan didiamkan teman-teman, karena jika didiamkan itu malah akan terasa berat gitu. Padahal masalahnya cuma masalah kecil palingan, tapi ketika kita didiamkan masalah itu ya makin lama makin terasa berat, sehingga setelah terasa berat itu kesananya kita tuh akan berkeluh kesah, bahkan suudzon kepada Allah. Nah, itu yang harus kita hindari, karena ketika kita keluh kesah ataupun suudzon kepada Allah, itu artinya diri kita tuh dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi kan sabar itu adalah menahan diri dari hawa nafsu gitu teman-teman. Jadi kita harus bisa menahan diri kita supaya tidak berkeluh kesah ataupun suudzon kepada Allah saat tertimpa suatu musibah. Jadi terus selanjutnya saat tertimpa suatu musibah itu kan tadi bukan diam ya, tapi cari solusinya. Nah, jadi ketika kita mencari solusinya itu gak akan ada tuh keluh kesah ataupun suudzon. Ya mungkin keluh kesah mah ada ya, cuma keluh kesahnya kalau bisa kepada Allah gitu. Karena ketika kita berkeluh kesah kepada Allah itu insya Allah akan diberi solusi. Beda halnya dengan berkeluh kesah kepada manusia gitu teman-teman. Bisa mendapat solusi ataupun kalau nggak dapat solusi ya paling nggak dipeduliin gitu. Nah, makanya kita berkeluh kesahnya kepada Allah saja teman-teman supaya mendapat solusi gitu. Nanti ke poin yang kedua itu jadi sabar, yaitu sabar dalam ibadah. Nah, kita sebagai muslim tentu diwajibkan untuk ibadah. Nah, dalam menjalankan ibadah ini kita harus sabar. Maksudnya gimana? Jadi sabar dalam ibadah ini tuh jangan sampai kita lalai dalam ibadah gitu teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun mungkin dalam salat berjamaah ya, jangan sampai ada yang masbuk gitu kalau bisa mah, jangan sampai ada yang tertinggal lah berjamaahnya gitu, teman-teman. Jadi intinya kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak lalai dalam ibadah. Jadi itu menahan diri ya, menahan diri juga sama ya, menahan diri dari hawa nafsu supaya tidak lalai dalam ibadah. Nah, lanjut aja ke poin yang ketiga, yaitu sabar dalam kemaksiatan. Nah, kalau tadi sabar dalam musibah itu ketika kita tertimpa suatu musibah, dan sabar dalam ibadah itu ketika kita menjalankan ibadah. Nah, sabar dalam maksiat ini bukan sabar ketika kita melakukan maksiat, tapi sabar dalam maksiat ini adalah sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Tadi sudah jelaskan ya bahwa sabar itu sabar menahan diri dalam ketakwaan. Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, yang dilarang oleh Allah itu tentu salah satunya adalah hal-hal maksiat ya. Hal-hal maksiat itu tentu saja dilarang oleh Allah. Nah, dalam meninggalkan hal maksiat tersebut kita harus sabar teman-teman. Jadi menahan diri supaya kita tidak terjerumus gitu dalam kemaksiatan tersebut gitu teman-teman. Yang menahan dirinya dari hawa nafsu juga. Jadi sebetulnya 3 poin tersebut kan, sabar dalam ibadah, sabar dalam musibah, terus sabar dalam maksiat juga, sebenarnya intinya sama teman-teman, yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Hanya saja kondisinya yang berbeda. Kalau terima saat tertimpa musibah ya, ada yang saat menjalankan ibadah, dan juga ada yang meninggalkan saat meninggalkan maksiat. Hanya kondisi saja yang berbeda, tapi ketiganya itu tetap saja sama, menahan diri dari hawa nafsu teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kita sebagai muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa ya, untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang atau diharamkannya oleh Allah. Kita harus sabar dalam hal itu teman-teman. Di dalam takwa itu kita harus sabar ya, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan ataupun dalam pemahaman. Sekian yang saya
apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.